Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Apa yang disampaikan tadi akan sangat bermanfaat bagi kami semua dan insya Allah akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fadlu indahu fi jamalil bawatin wa illam yajmunil zawahir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini
kita masih diberikan napas, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolek, bebedak, berparfum, memakai pakaian yang bagus supaya kelihatan indah, supaya kelihatan cantik. Ibu-ibu cantik-cantik semua nih. Kenapa? Karena untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh-jauh dari rumah pergi ke masjid, bedak pipa habis 1 bungkus, gincu wardah habis 1/4, parfum, berparfum gak telak tadi, parfum siapa nih? Indah menyangat bener nih. Gincu sampai 3 lapis, popor sampai 5 lapis. Uji ibu-ibu yang tua ada, kami tak ada Ustaz. Kami popor beres dere. Mengapa ibu-ibu itu mempersiapkan bagus supaya cantik? Karena memperingati Maulid Nabi. Karena ibu-ibu ini, bapak-bapak memang suka bersolek dari zaman dahulu, ada nyanyinya kan. Dari dahulu hingga sekarang, banyak sambungannya. Kaum wanita senang berdandang. Aku hafal gue sedikit lagu Nasi dari ada. Berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri. Nah, berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berhias mencari perhatian. Bagus kada Bu suara Bu? Bagus kada nek suara Bu nek? Semangat nek, semangat. Jadi dari Bohori memang tak boleh berlebih-lebihan. Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak pengurus masjid beserta tamu-tamu undangan pada majelis guru, bapak-bapak yang hadir pada hari ini, panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ibu-ibu, para kelompok yasinan, baik kelompok yasinan di RT 3,
RT 4, RT 5, RT 6, RT 7, RT 8, RT 9, RT 10. Pokoknya semuaan Bang. Mudah-mudahan memperingati Maulid ini nanti membawa perubahan terutama pada diri kita dan keluarga kita. Iya Bu. 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 Mudah-mudahan membawa perubahan baik diri kita maupun keluarga kita. Ini mesin agak pilek sedikit. Betul. Makanya tadi kada jadi supir. Biasanya aku aja jadi supir. Karena aku laju bawa sampai habis pol gasnya. Nah, ini agak lambat sedikit. Nah, jadi ada 3 tempat tadi yang dilewati. Takuni tempat pertama lain, takuni lain. Nah, yang sini lain. Maka ditelepon tadi. Ngalih juga mencari anu palakatnya tuh banyak ada lagi. Salatullah. 3 bersalawat kepada Nabi. 4 salatullah ala Taha salat ala habibillah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. 3, 4 Sallallahu Ahmad Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Membaca salawat kepada Nabi setiap hari banyak. Pagi 10, sore 10, ditambah 313 kali. Itu minimal. Berapa kali baca salawat? Hah? Puluh lagi, puluh patah. Ada lawas kada? Lawas nonton sinetron. Judul sinetron itu apa ya? Aku kada tahu. Kada tahu je. Apanya? Oh, dia lagi bagus dah. Oh, orang sini. Dia lagi.
Ada sawat nonton. Mbaheri nonton angling derma deh. Sapito. Cinta apa? Apa nih judul Indosiar tuh? Hah? Cinta apa ya? Indosiar tuh apa? Pokoknya cinta. Tajam nonton. Salawat kada mau, padahal 10 aja. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah, orang yang bersalawat kepada Nabi, Sayyidina kah, kadakah, tapi bagus bersayyidina. Karena Quran menjelaskan di dalam Quran, kalau salawat dengan nabi-nabi yang lain, Allah itu langsung menyebut namanya. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Itu langsung disebut namanya. Ya Isa, ya Musa. Tapi kalau dengan Rasulullah SAW, Allah mengajarkan lewat ayat suci Al-Quran, ya ayyuhan nabi. Tidak langsung disebut nama Nabi. Ya ayyuhar rasul. Allah tuh yang mengajarkan. Berarti menyebut nama Nabi itu jangan langsung pengarannya. Jadi pakai Sayyidina. Makanya kita yang ahli sunnah wal jamaah itu tetap Sayyidina. Dan khotib Jumat pun pakai salawat kepada Nabi. Orang-orang bahari kada boleh salawatnya itu salawat dhamir aja. Assalamualaikum. Maka orang bahari itu ada yang menurunkan khotib ketika khutbah. Kenapa? Karena khotibnya ini salawatnya hanya salawat dhamir aja. Tapi kita keras. Nah, itu yang seksi ibadahnya ini mendengarkan. Kalau khotib ini ada yang tertinggal, yang 5 rukun itu tadi, salawat Nabi, baca Quran kan, tertinggal. Nah, kayak orang sembahyang zuhur. Ini yang bapak-bapak. Makanya menyebut sholawat kepada Nabi itu lengkap. Dan nggak boleh banjir, santai aja. Nah, kayak tadi kan bagus. Ngaran kita, ngaran abah kita, itu sampai ke hadrat Allah bila kita menyebut salawat. Dan salawat bapak dan ibu jelas diterima. Semangat sikit. Nenek semangat. Apa nek? Semangat kan nek? Nenek ini berapa umurnya nih? 85 kan? Berapa nenek? Hah? Nenek? 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 Siapa? Oh. Nenek nih berapa umur udah? 80 kan nek? Alhamdulillah nenek ini masih semangat lagi memperingati Maulid. Orang yang memperingati Maulid, senang memperingati Maulid, kata Abu Bakar Siddiq, orang yang nyumbang peringatan acara Maulid 1 dirham aja, orang ini akan bersamaku kayaknya di surga. Nah, kalau sudah bersama sahabat Rasul, kalau sudah bersama sahabat Nabi di surga, tentu juga bersama Nabi. Mudah-mudahan kita semua kena bersama Rasulullah. Amin. 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 Amin.
Kalau mengharapkan kita ini amal ibadah kita, kalau mengharapkan ibadah kita, kadang kita sembahyang nih banyak menghayal. Allah, bergulik-gulik Allahnya. Ada orang bergulik-gulik tuh, ada yang memang anak memasang Allahu Akbar, pinang murah, Allahu Akbar, duit 15.000 lagi, maka hendak nukar undang. Abahnya tuh bisa bahasa sarek, bila lawak ada nyaman, hendak makan duit 15.000 juga. Sami Allahu liman hamidah. Orang sebelahnya tuh nyamannya tiap minggu 500.000 bagi bininya, lakinya. Pokok ulang Allahu Akbar. Kalau kayak itu aku lagi hanya raja lagi. Waktu sembahyang pol tak ingat, yang lain kada ingat lagi. Rakaat berapa nih le? Diingat lagi rakaat berapa. Maka kalau berimaman nyaman sikit, ikut imamnya pulang mamau. Imam bisa mamau juga, ya kan? Aku tak tahu juga imam mamau, lawas, rukuknya, upahnya mah ingatakan tambah kada. Memang sunat pang nang imam tuh sujud terakhir tuh agak diperlambat sedikit kan. Kalau ada yang masbuk enggak lambat sedikit. Jadi imam tuh bisa mamau. Kalau mamau di rumah ngalih. Maka kalau mamau kita rakaat berapakah? Rakaat 3 kah? Rakaat keempat kah? Ya. Ambil yang sedikit. Ya, perasaanku 4 kah? 3, 4 zuhur. Ambil yang 3, tambahi. Kalau ragu juga, hanya kita sujud sahwi. Subhana man la yanamu wala yasbu. Ya kan? Ragu kita. Maka yang di akhirat itu cuma 2 aja kita. Kalau kada berharap rahmatnya Allah, kita berharap syafaat Rasulullah. Orang yang dapat syafaat Rasulullah adalah orang yang sering membaca salawat dan mengamalkan apa-apa yang disuruh oleh Nabi. Maka umat Nabi ini banyak. Maka peringatan Maulid ini maunya lebih meriah dari peringatan-peringatan yang lain. Main kencangnya, mic-nya harap bagus. Karena kalau ditanya akal, pasti jawabannya peringatan Maulid ini yang lebih meriah, lebih semangat ada. Anda sama dalam mahal sini apa nih? Lebih semangat. Sembahyang aja macam-macam kita nih kelakuan. Makanya dalam wirid kita dalam sembahyang itu wirid panjang. Jangan imbah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung buka. Banyak anak-anak muda ini
Pada boleh aja doa bersama tuh. Itu yang rombongan hawa-hawa tuh. Rombongan aliran listrik. Tidak boleh aja doa bersama-sama. Nabi kita mengajarkan. Tuh, jangan sampai di daerah kita ini orang yang angka itu tuh. Wirid panjang, istighfar kita setelah sholat itu kita baca istighfar. Nenek kenapa baca istighfar setelah sholat? Apakah sholat itu perbuatan dosa? Udah lamahan. Mensawat penceramah lamahan iya deh. Sedih. Ngapa? Apa kami? kami. Baca istighfar setelah sholat. Imam baca keras istighfarnya itu. Kenapa beristighfar? Bukankah sholat itu perbuatan dosa? Ada, biasanya kita baca istighfar kalau kita melihat atau kita berbuat dosa. Anak-anak muda nengok cewek-cewek cantik, astagfirullahaladzim, bagusnya. Nah, lihat cewek-cewek. Bu, ibu-ibu pernah muda dulu kan? Pernah tak? Nah, itu banyak yang melihat tuh. Mak-mak cantik orang nih. Ya, lelaki lihat di YouTube mak-mak. Astagfirullahaladzim. Perbuatan dosa ketika baca kita istighfar, tapi ketika setelah sholat kita baca istighfar, itu kenapa? Supaya kita mengakui kepada Allah, ya Allah, aku sholat cuman ini, nah mampu kok nih. Tolong diterima ya Allah bacaanku ya Allah. Berhamburan salahnya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana budu ya kana stain. Dinasiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bacaan. Rajin aja sembahyang. Kalau sedikit rajin aja. Cuman disuah belajar. Adakah belajar ngaji awal guru? Itu Ustaz ini. Sedihnya orang belajar ngaji itu marah habis duit asal belajar. Ini duit dilungguk banyak-banyak. Duit itu bagi dua, higan nimba ilmu, higan amal jariah. Dede gunanya lagi Fortuner tuh bila kita mati. Dede orang mati dalam Fortuner dibawa tinggalkan habis semuaan. Apa yang dibawa? Yang mengaji itu tadi pang dibawa. Hebat kita membaca surah Al-Muluk, bagus kita membaca surah Al-Muluk, kita amalkan surah Al-Muluk itu tadi, dia nanti membela kita. Tapi bagus bacanya, diamalkan, dibaca bagus, berguru, mesti hanya satu Al-Muluk, berguru setahun.
Oh. Ngaji. Berapa kali sehari ngaji? Disuah Ustaz tadi. Aku imbahkan nikah dulu, suah ngaji lagi aku. Quran di rumah dilihati, Quran di rumah. Jangan-jangan Quran yang ada di rumah kita itu berdebu. Jangan-jangan Quran yang ada di dalam rumah kita itu betahe, cacat. Kada suah kita ragu, jangankan kita membaca, mah ragunya aja kulir kita. Maka kita keberkahan di rumah kita itu terhilang karena kita terhilap adab terhadap Quran. Nyaman dua kursinya nih berputar-putar ini. Nah. Besok aku nampak Ustadz kayak apa kursinya yang berputar. Ada dua banyak ya nih berputar. Nah, nyaman nih. Nah, mohon izin dulu. Nah, harap dulu nih jarang ada yang kayak ini nih. Ini di Sungai Gantang Kecil ya, yang ada kayak ini nih. Ibet juga ibu-ibu nih. Ustadz tuh dia suka berputar-putar tuh ya. Mana unjuk bisanya. Tapi agak halus sedikit nih. Tukarakan yang ganal enak pulang. Pengumuman di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang mau nyumbang higan duduk ustadz, higan duduk guru, kursi yang berputar silakan mendaftar. Sok datang maju, berapa harganya? 5 juta aja. Nah, 10 juta. Atau itu hartanya udah membawa manfaat. Dede hitung-hitungan higan agama. Nah. Kemudian dalam wirid-wirid kita sembahyang, di samping kita membaca istighfar, kita memohon juga kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya kok. Wirid panjang. Kita memohon supaya kita ini makhluk yang selalu lupa, yang selalu kada ingat. Bacaannya tapi pingkong-pingkong, husuknya kada tapi ruhoy, kada tapi husuk, bacaannya kada tapi ruhoy, maka kita memohon ya Allah. Ini juga ya Allah yang aku sanggup. Ya Allah, tolong terima ibadah sholatku ini ya Allah. Nah itu kan, Bu. Itu kan sembahyang. Mesti itu. Minta karena sholat kita itulah yang utama. Bila sholat kita aman, maka ibadah yang lain-lain aman. Makanya ayat yang kita baca itu ayat yang kita memang suah belajar. Aku belajar awal Ustaz ijazah di pang aku baca. Bila tengah hari inna ataina qul huwallah. Itu pasti timbakan pertama tuh inna ataina. Handap ayatnya nyaman kan? Aku tepat nangguhi ibu-ibu. Bu. Nah, aja ancap sikit ya. Abahnya danang anu teh kakalisir deh. Nambah wae ke pesta itu. Inna ataina. Untung ada ayat-ayatnya, ayat Al-Qur'an tuh pindik-pindik. Sawat nang kayak Yasin tuh ya ada kita. Ya. Batang jam ada nih. Untung ada ayat pendek aja. Yang pendek lagi itu ada lagi. Bu. Ada yang pendek lagi. Inna ataina. Batu qul wallah. Ada yang hadap lagi. Yasin. Anak benar bahira, boleh aja. Yang hadap lagi ada lagi. Sod.
Allahu Akbar. Umai aja malaikat nih ngejai saya nampaknya bang sebagai gondang nih. Jadi kalau kawa zuhur lain ayatnya. Asar jam berapa hari? Oh belum. Oh iya. Tang aku jam ini jam 12:15 tadi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini, alam jagat raya ini Bapak dan Ibu bergembira. Bergembira. Setelah kejadian lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Bapak dan Ibu, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh neneknya nama Muhammad. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terpuji di langit dan terpuji di bumi. Diberi ngaran yang baik. Maka kita juga memberi nama kepada anak itu nama yang baik. Nama anak yang mengandung arti. Setelah anak diberi nama dengan nama yang baik, anak diberikan salawatan kepada Rasulullah. Baca maulid habsi di rumah. Kenapa? Karena anak sudah diberi nama. Catar bel 5 juta. Catar ustad 1 juta. Catar maulid habsi 1 juta. Catar tenda 2 juta. Catar dekorasi 1 juta. Total 10 juta. Banyak. Acara apa nih? Dedai. Bereremian dari. Ikan acara apa? Dedai. Pestanya biasa-biasa aja. 10 juta habis. Dedai tujuan. Nah. Marah duit habis itu asal acara higan anak kita. Ngaran anak itu di ngarani. Maka orang yang diberi ngaran biasanya ngarannya itu menghadap dulu. Menghadapi ustad dulu. Ustad Armiji dihubunginya. Ustad, anakku lahir dah ustad saya. Berapa ikong dah anakmu? Yang kelima, oh mat. Asalnya dulu hanya 3. Itu tuh abahnya nih. Tiap tahun produksi. Produksi tiap tahun. Jadi tiap tahun gue enak aja malapor. Jadi ustadznya untuk konsep ini lah enak. Tuh pas deh tuh. Jadi jangan maulah ngaran seorang melihat di internet, melihat di Google. Lapor dulu kalau kok anak nih kapanasan. Gering terus, makanya kita orang-orang tua ini jangan karak memposting anak. Memposting anak. Kadang anak tuh kada tahan. Ngarannya Muhammad Armiji Al-Banjari Al-Maturidi As-Salaki Al-Inini At-Tamami banyak benar ngarannya. Sampai 10 ngarannya. Gering.
Maka ustaznya handepi aja ngaran anakmu. Ada melapor berdahulu awan ustaz itu tadi. Bu. Oh, bu. Bu. Maka orang-orang Bahari itu bagus-bagus ngarannya walaupun handap. Siapa ngarannya? Ruqayyah. Pendek aja tapi ngaran binina Nabi. Siapa ngarannya? Siti Aisyah. Ya, bagus. Siapa ngaran anakmu? Angelita Sondak. Hah? Ini nih datang Fajur ini. Pingsan ini. Dengar cucunya. Ngaran no macam aneh-aneh. Ngaran-ngaran di TV yang ada tentu arah orang yang ada agama atau bupati. Maksudku ngarannya itu ngaran yang bagus gitu. Siti Angelina kan bagus sedikit. Ini ngarannya ngaran yang kada baik. Ngarannya siapa? Adol. Ngalih benar nyambat abahnya nih, kada tahu ngarannya Abdul Muthalib. Bagus ngaran Abdul Muthalib tuh Dewan Hakim tingkat kabupaten Haji Abdul Muthalib. Tapi abahnya kada mau, andap aja ngaran anak Adol aja. Jadi mengiau anak tuh jangan disingkat yang bisa menjadi doa yang kada baik, ya boleh juga. Abdul Muthalib. Ya kadang kita bisa menyingkat-nyingkat anak ngarannya. Tapi bisa menjadi doa. Jadi sahabat ngarannya yang bujur, yang lengkap. Dibagi ngaran-ngaran Muhammad. Ketika sudah diberi nama bapak dan ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu hendak indah ngalih ibu nyambat manyuso. Kalau bapak-bapak tuh diam aja, nyusu. Tapi susu ibunya kadada kare. Kalau ini nyaman, SGM ada. Dulu ada SGM. Dan kau ada, Kilkil ada, Kilmil ada, Morinaga ada. Apalagi ngaran-ngaran dulu ada. Makanya tradisi Arab tuh bila berisi anak itu wajib menyusui anak itu selama 2 tahun wajib. Jangan anak ada disusui. Genal aja berisi, cuman kada mau nyusui. Oh nih. Nah, nenek ini ngantuk dah nih. Iya dah. Aku ngantuk ampe aku. Ngantuk dah nenek. Nah, wajib mah dengi itu. Nek. Bahari kita wajib menyusui anak 2 tahun. Wajib tuh menyusui anak 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu ibunya kada kawa menyusui. Siapa yang menyusuinya? Halimatus. Di dalam Bani Sa'ad, ya, itu memang ada orang yang mengambil upah nyusui. Jadi yang mengambil upah ini bapak dan ibu berhubungan ya. Berhubungan, rupanya yang menyusui Nabi tadi siapa ngarannya? Halimatus
dia. Ibu-ibu ngapa nih? Oh, sampah. Sangkaku talah dah. Ini dengarkan ceramah apa? Nah, sampai mana tadi? Ya, aku ya kadingat aku nih. Sampai mana tadi? Alimatus Sa'diyah itu talambat. Talambat. Orang-orang yang menyusui pada waktu itu, Bapak dan Ibu, semuanya menghendaki Muhammad ini aku yang menyusui. Tapi setelah Rasulullah SAW itu diketahui ayahnya kadeda, yatim, orang kada mau. Maka itu kata Rasulullah, orang yang sayang dengan anak yatim seperti ini awan. Orang yang awan anak yatim sayang dijamin tentram, dekat. Karena Rasulullah itu ya yatim. Maka itu kita di masjid itu ada kotak anak yatim, itu jangan nambah-nambah dibagi kalau duitnya banyak. Nih Idul Fitri, kalau udah 3 bulan banyak bagi lagi anak yatim. Kalau bisa kita memang maharagu anak ya yatim. Lihat di lingkungan kita ini, jangan sampai kita ini menghardi anak yatim ataupun kita lalai kepada anak yatim. Karena Rasulullah itu anak ya yatim. Kalau sugih haragu anak yatim itu insya Allah berkah, kita sugih kita. Cari datangi siapa yang merawat munak, dede lagi. Jadikan anak kita. Nah, awalnya Halimah ini Bapak dan Ibu ada hakun menyusui Nabi karena upahnya itu murah. Murah. Kita kan upah murah kadang-kadang. Upah murah kadang. Halimah tuh kayak itu juga. Melihat Nabi ini orangnya susah, melihat orang Nabi ini orangnya yatim, melihat Nabi Muhammad ini kada berduit, kada mau. Boleh. Setelah di perjalanan Halimatus Sa'diyah ini bepandir-pandir awan laki. Kita kan biasa bepandir kan awan laki kan? Ibu bepandir kan di jalan kan? Bepandir. Jalan Batang Honda Hanyar bepandir. Nyaman juga lemahnya. Honda Hanyar nih. Itu tuh. Tanya nabung taruh sana. Honda Hanyar NMAX. Kali meninggal lakinya tadi sehari Mbak NMAX tuh. Apa kata laki Hanyara ngambil NMAX tuh. Lihat kuburannya mana? Kuburan laki mah tuh. Apa ada lagi kalau laki meninggal. Jadi jangan tapi deh. Sayangi benar. Enggak tuh. Enggak itu. Nih, awalnya ada hakon. Pandir pinggir jalan tadi. Pandir. Daripada kosong kita nih aja. Kayak apa kita ambil aja. Bisa itu pedagang tuh bisa itu kan. Yang pedagang siapa sih nih? Daripada kosong kita bulik ya, lebih baik kita bawa nang waloh bulik aja. Awan pisang ya. Waloh aja. Barang aja balik modal nang minyak. Kan kayak itu kan? Halimah tuh kayak itu juga orangnya. Daripada kada mantok modal aja. Baik kita bawa. Setelah yang nyusui tadi. Siapa tadi? Halimatus. Ibu-ibu jangan hilang konsentrasi lah. Ini resiko duduk para ustaz. Setelah berunding tadi 2 laki bini ini cocok, babule.
Halimah Sa'diyah tadi dibulik. Dibulik. Siapa yang dibuliki? Aku maragu anak mune Aminah ini. Setelah Aminah itu Rasulullah dibawa, diragapnya Rasulullah. Setelah diragap, Nabi ini sudah mulai bereaksi. Susu mulai hendak mengeluarkan air susu. Coba ada di sini yang kayak itu. Anak yang kayak itu. Kadang ngalih kan, anak tuh belum ada susunya. Makan pucuk atuk. Makan pucuk atuk supaya air susunya itu banyak. Makan jantung pisang orang Bahari. Iya kan? Ya kan? Pice-pice supaya diurut bidan. Nabi ada lagi hanyar maragab kayak itu bidannya sudah. Halimah Sa'diyah ini merasakan sesuatu yang berbeda. Akhirnya Nabi disusui, sekenyang-kenyangnya disusui Rasulullah ini. Rasulullah disusui kenyang-kenyang. Ya, yang awalnya tidak ikhlas tadi Bapak dan Ibu, menjadi begitu. Awalnya ikhlas kada? Awalnya ikhlas kada? Nah, ngapa? Awal ikhlas kada? Awalnya Aminah tadi kada Jadi jangan nunggu-nunggu ikhlas dulu, hanya hendak. Karena ikhlas, aku kada ikhlas belum, aku udah hendak tolak keyasinan, hatiku masih menolak masih. Surah Al-Ikhlas saja ngarannya Al-Ikhlas, tapi kada ada ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadi ikhlas itu tersembunyi. Gara-gara kita kada ikhlas, orang banyak beramal seperti kita. Awalnya memposting. Alhamdulillah hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok Yasinan RT 2, RT 3 sudah selesai. Mudah-mudahan kita kembali memperingati Maulid tahun yang akan datang. Umur yang panjang, sehat, banyak duit, bisa lagi memperingati Maulid Nabi. Jadi ibu-ibu Yasinan itu luar biasa. Akhirnya banyak kelompok-kelompok lain mengumpati Maulid. Awalnya memang ingin dilihat pamer, tapi banyak orang yang mengumpati itu tadi. Jadi jangan nunggu ikhlas dulu, berbuat aja dulu, karena ikhlas tuh tersendiri kan. Ya banyak kadang orang menghadiri ikhlas dulu. Menghadiri ikhlas. Inya kita ini agak sulit terhindar daripada ria. Ria apa tuh, Bu? Bu, ria itu ingin dilihat. Aku kuliah sembahyang, karena aku kuliah dilihat orang. Itu bila lagi ke masjid. Makanya di rumah aja tuh. Keringkat masjid nih, keringkat kada dilihat orang awak sembahyang. Maka itu tengah malam aja berangkat ke masjid. Tengah malam. Ada bebulik lagi tengah malam esok lah. Jadi ria itu
Maka Nabi itu kada suah meninggalkan sholat berjamaah, apalagi laki-laki. Makanya Nabi itu kalau melihat sahabat-sahabatnya sembahyang, lihat dulu Nabi. Absen dulu, ibu-ibu kelompok yasinan mana? RT 2 mana? RT 3 mana? Itu tugas ketua-ketua tuh. Nah, kalau bebinian itu hebatnya. Kalau uzur atau apa-apa di rumah, asalkan lakinya ke masjid. Jadi kalau lakinya kada ke masjid, bagi jilbab. Marah ha, tasinggung ha. Jadi, ini jilbab bang, abang di rumah, aku ke masjid. Karena masjid ini bapak dan ibu kita bangun ini, yang ngalih itu mengisi sembahyang berjamaah. Bang. Berapa orang subuh? Orang munafik tuh dilihat mudah aja. Bila sembahyang isya kada berjamaah, bila subuh dia guru bakit, bila subuh kada berjamaah, dia guru bahid nih, bukan jago. Lihat aja di YouTube-nya. Mohon kada percaya on guru bahid datangi ke sana. Banjar. Tanda orang munafik tuh nyaman aja mete, lihati sembahyang isanya ada kada di masjid. Bila sembahyang isanya ada di masjid, subuh kada ada munafiknya. Bila kada ada kedua-duanya berarti pol munafiknya. Parokonan aja kada ada isi di rumah, hendak sembahyang di rumah. Parokonan dada isi. Wani sembahyang di rumah. Aku takutan ya ria. Takutan ria. Nah, Bu. Jangan menghadangi ikhlas. Aku kada ikhlas soalnya mengaji belum. Kain aja menghadangi ikhlas. Jangan. Paksa lo. Ini ikhlas tuh maumpati ainya. Pelan-pelan beribadah tuh. Jangan terlalu ancap beribadah tuh. Mengaji sajus sehari, tapi setahun sekali. Bu. Lapar kada? Lapar makanan kita kadang ngalih. Nah, sehari itu jangan menghadangi ikhlas. Hari demi hari ini jangan menghadangi ikhlas dulu. Ikhlas menyusulnya. Makanya kita memohon kepada Allah supaya kita itu memang diterima. Nah, salabar ngaji. Aku ada berjumpa awan nenek. Nenek itu namanya Abu Bakar. Orang Rangat. Ngarannya Abu Bakar. Orang Rangat. Tuh ada orangnya. Kada hingkat apa-apa lagi nenek nih. Ke WC diangkat, bepempes diangkat, mandi diangkat. Ini lagi. Pokoknya diangkat tuh bang. Apa pekerjaannya bapak dan ibu? Setiap hari ini seminggu itu 3 kali dia mengkhatamkan Quran. Bayangkan. Orangnya tadi nggak apa-apa. Nenek ini tadi. Nek, dia orang Melayu Rongat, orang Batu Rijal. Ini ada di Tembilan dulu. Tapi wah ini dibawa ke Pekanbaru. Karena ada hubungan ini, aku awan anaknya itu akrab, kayak guru, langsung kawan. Jadi nenek ini tadi udah ngedengar nenek ini kabarnya nenek ini kadang angkat apa-apa lagi, tapi dengar rupanya nenek ini tadi mengaji. Itu hebatnya. Mengaji ini tadi khatam Quran seminggu itu 3 kali khatamnya. Nah, coba bayangkan tuh ada kada kawa apa-apa.
kita sehat, bugar, ada mau ngaji. Mengaji di rumah tuh ambil Quran setengah lembar kah, seayat kah, sejuz kah. Pagi ini sebelum menguit pinang aku mengaji dulu. Sebelum mengajar aku menguit pinang. Sebelum mengajar aku ngaji dulu. Sebelum memasak aku mengaji. Kalau dunia ini tidak habisnya, sibuk terus. Laki sibuk terus. Ibu harus mencari waktu bagaimana ibu mencari Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Kenapa? Ancap nyampe. Aku ada sabar lagi anak mau masak ayam gulai. Ya apa? Batang hari. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Syawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Bahasa. Kenapa nih ancapnya Bang Haji? Aku ada mau pinang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul 'azim. Apa ancamnya ngaji? Maipi hayam maghrib dah. Dibawa naik ayam tadi diingon maghrib. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Ngapa nih? Maghrib panjang. Harus ada beda. Maghrib tuh kada boleh kemana-mana. Makanya panjang ayatnya. Anak-anak yang keluyuran maghrib itu ditangati. Maghrib tuh udah boleh orang bahari keluar rumah. Kecuali penting benar. Ini maghrib di kafe. Maghrib di kolam renang. Maghrib makan nasi goreng di luar. Makanya orang bahari maghrib itu kada boleh kemana-mana karena waktu maghrib menjelang ke isya itu adalah waktu yang amat baik. Makanya orang iktikaf di dalam masjid menjelang waktu isya. Di sana bertafakur, di sana berzikir. Maghrib nih kada boleh-boleh lagi. Orang yang umrah pergi umrah, kalau waktu asar dia tak akan balik sampai waktu isya. Jadi orang umrah itu tanda-tandanya dia itu umrahnya mabrur. Satu, dia makin giat sholat berjamaah. Dua, giat sholat berjamaah, giat bersedekah. Sholat berjamaah, takwanya makin kuat, berjamaahnya makin kuat, bersedekahnya makin kuat, bersilaturahminya makin kuat. 4. Orang tolak umrah. Dulu hanya maghrib dan isya dia sholat ke masjid. Sekarang
Pak Haji itu Isa ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maulid ke masjid. Pokoknya mendengar kalau ada acara masjid-masjid datang terus. Karena di masjid ini luar biasa pahalanya. Ibu-ibu, bapak-bapak dari jam berapa tadi nenek di sini? Ngantuk ada. Umat juga lagi. Karena ada kode-kodenya dah. Ibu-ibu mulai gelisah asam urat dah. Karena menurut survei, ibu-ibu ini paling tahan berduduk berdiri itu paling setengah jam. Betul nah. Ya, banyak makan kacang sepeda, pucuk apa, pucuk kangkung, masuk pucuk masigit. Bu, dari tadi udah diniatkan lah itikaf di masjid. Mulai wene diniatakan itikaf. Nawa itu an a'takifa di hadzal masjid. Ada bisa hafal juga bahasa Banjar aja. Aku itikaf ya Allah, dah selesai. Ada lawas kan ada berniat itikaf kok. Ada usah bahasa Arab, ada hafal bahasa Banjar aja. Aku itikaf Tuhanku ai. Aku itikaf, yang penting itikaf nilainya. Nah, itu bedanya orang yang di rumah, di rumah dia di depan pahala itikaf. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, Bapak dan Ibu. Nabi kita, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sayang dengan umatnya. Saking sayang Rasulullah itu dengan umatnya, Rasulullah itu tak mau langsung masuk surga duluan, kecuali kita sudah selesai semua. Nabi kita tidak mau kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim kecuali kita selamat semua. Maka itu Rasul nyuruh kita sembahyang ke masjid, ya, rajin berjamaah supaya melewati jembatan Shiratal Mustaqim kayaknya mudah. Kita berharap dengan baca sholawat, memperingati Maulid, hadir terus. Ini bapak-bapak yang hadir nih sebenarnya dulu udah hadir juga acara Maulid. Tapi karena cintanya awan Nabi, karena sayangnya awan Nabi, berharap kita mati nanti jenazah kita itu Nabi yang merangkul kita. Itu yang paling tujuan kita. Tujuan kita kalau sudah Nabi yang mengambil jenazah kita itu Bapak dan Ibu, untung benar. Ya. Dosa itu bermimpi Nabi aja kita untung besar. Sampai jenazah kita itu Nabi yang mengangkat nanti Bapak dan Ibu. Sudah selesai itu di kuburan. Maka dari itu Bapak dan Ibu kirim terus salam kepada Rasulullah. Ada sawat pagi para patang. Ada sawat patang malam paling kadah nagure. Sibuk terus kada bersalawat terus awak Nabi nagure. Baca selawat. Ambil tasbih baca 333 kali. Paling kada hanyar gure. Ujar Nabi berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ikam jangan guring dulu kecuali mengkhatamkan Quran. Caranya mengkhatamkan Quran dari alif lam mim kah sampai anas kah? Kalau sanggup ayo. Kalau kada sanggup baca qul huwallahu aja 3 kali. Mudah aja kan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jangan ancam benar. Allahu samad. Ancap benar baca. Lambat aja baca nenek lambat.
giginya udah mulai keropos, lambat aku nih kalau mengaji kan ada apa? Banyak baca selawat. Maka baca selawat ini boleh aja dalam halangan pun tidak apa-apa. Jadi jangan sampai amal ibadah kita itu putus, ngaji kada boleh, ya, sembahyang kada boleh, mengajari kekanakan tuh baca Quran, anak mengajari juga jauh benar. Kalau kau kan jangan mengajari, nah jangan sampai terputus ibadah kita itu, baca selawat aja kepada Rasulullah. Sehari, seminggu, sebulan berapa kali halangan salawat kada suah putus. Ya. Terakhir kita bersolawat lagi kepada Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyusui Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah susunya banyak untanya yang awalnya kurus menjadi gemuk, ya, semua apa-apa yang dia miliki waktu itu berkah semua karena maingon Nabi. Jadi orang yang mencintai Nabi, orang yang menyayangi Nabi, insya Allah hidupnya akan berkah. Mudah-mudahan karena kita sayangnya dengan Rasulullah, kita hadir di majelis maulid ini. Karena cintanya kita kepada Rasulullah, kita hadir di majelis ilmu ini, peringatan maulid ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Mudah-mudahan kita nanti dipanggil oleh Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan mayit kita nanti diangkat oleh Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perbanyaklah salawat setiap hari. Cari waktu-waktu khusus untuk bersalawat dan berdialog kepada Allah. Di rumah kita cari tempat khusus. Jangan ada tempat khusus di rumah wadah beribadah kepada Allah. Cari tempat 1 meter, 2 meter, di situ kita bermunajat kepada Allah. Tak bersuara kecuali di luar tempat yang kita sholati atau tempat yang kita bangun malam itu. Mohon maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri, dan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus. Kalaupun hidup ada bermasalah, anggap aja itu sebagai hiburan. Ya, hidup tidak ada masalah. Anggap aja sebagai hiburan. Semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka itu hati-hati di dalam hidup ini. Allah menginginkan kita masuk ke dalam surga. Makanya ada larangan. Makanya ada yang dilarang. Nabi ini dilarang, Rasulullah ini yang dilarang, Allah ini yang dilarang. Semua yang dilarang oleh Allah itu untuk kita supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Visi misi Allah menciptakan kita hidup di dunia ini supaya kita masuk surga. Allah tak mau kita masuk ke dalam api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.